Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an ووافقنا عملا صالحا ووهب لنا رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyami wal qiyam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mizan. Amma ba'du. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin wa fi haditsin akhar rubba shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil kiram, para alim, para asatidz, para pengurus Masjid Al-Mizan, semoga Allah senantiasa tambahkan kemuliaan rekan-rekan majelis ilmu, jamaah salat subuh yang senantiasa kita mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia. Di antara nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita, Allah masih berikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Nikmat yang luar biasa. Tidak semuanya mendapatkan kenikmatan. Kita lihat tahun kemarin mungkin saudara kita, tetangga kita, kerabat kita masih membersamai kita. Qadarullah, Allah cabut ruhnya sehingga tidak mampu berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka kita hadirin jamaah yang dirahmati Allah masih diperkenankan, masih dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Mari maksimalkan diri kita untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan setiap amal salih dalam setiap kehidupan kita. Rekan-rekan majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tarikh, dalam sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan, melaksanakan ibadah saum Ramadan itu sebanyak 9 kali.
Berapa kali, Pak? 9 kali Nabi SAW melaksanakan ibadah shaum, ibadah Ramadan, puasa Ramadan. Dari 9 kali itu 8 kalinya Rasul SAW berpuasa selama 29 hari, 1 kalinya istiqmal 30 hari. Rekan-rekan majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah berapa kali melaksanakan Ramadan? Sudah ada yang 10 kali, 20 kali, bahkan 50 kali, benar ya Pak? Allahu Akbar. Pertanyaan besarnya, dari sekian kali kita melaksanakan ibadah Ramadan, berpuluh-puluh kali kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bagaimana kualitas kondisi Ramadan kita, Pak? Sudah, masing-masing saja menjawab ya. Hanya pribadi kita saja yang tahu. Dan seyogianya, semestinya seorang mukmin mesti mengupgrade diri, memaksimalkan diri kita, meningkatkan kualitas diri kita dalam setiap hari, terutama di bulan yang dimuliakan, bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan secara makna apa artinya? Pembakaran. Ramadan itu artinya pembakaran. Apa yang dibakar? Hawa nafsu kita. Apa yang dibakar? Sifat-sifat kebinatangan yang ada di kita, sifat-sifat hayawan yang mungkin masih melekat pada diri kita. Rasa tamak, rasa rakus, ingin menang sendiri. Nah, ini di bulan Ramadan digembleng kita, ditarbiyah kita, dididik kita oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Satu ungkapan yang luar biasa. Kalaulah momentum Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan, tidak juga bisa merubah karakteristik kita, tidak juga pernah kita memohon mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tangisilah diri kita. Jangan-jangan sifat keburukan itu memang sudah melekat, bahkan menjadi tabiat, wal'iyadzubillah, bahkan menjadi karakteristik dalam diri kita. Momentum Ramadan ini hadirin, kita muhasabah diri kita. Dan luar biasa, alhamdulillah, Ramadan menjadi pembuktian, Ramadan menjadi momentum untuk kita memperbaiki diri kita. Apa yang mesti kita perbaiki hadirin rahimakumullah? Nilai-nilai ibadah, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan, mari maksimalkan diri kita untuk menggapai, untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Di antara disyariatkannya Ramadan, ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita hafal semua ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 183. Surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Diwajibkannya kita berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kita berperangai, agar kita berperilaku sebagaimana perilakunya orang-orang yang bertakwa, agar kita berucap sebagaimana ucapannya orang-orang yang bertakwa, agar kita berkehidupan sebagaimana kehidupannya orang-orang yang bertakwa. Selalu saya sampaikan hadirin rahimakumullah, rekan-rekan majelis ilmu yang dirahmati Allah, di antara karakteristik orang yang takwa, Ibnu Umar dalam asarnya radhiyallahu anhu menyebutkan, disebut kita bertakwa kepada Allah bila kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kalau kita masih merasa diri lebih baik, wala'iyadzubillah, mesti kita pertanyakan keimanan kita. Maka kalimatnya jangan merasa,
tapi harus menjadi. Jangan merasa baik, tapi memang harus menjadi pribadi yang baik. Jangan merasa solih. Kalau merasa solih sehingga menganggap yang lainnya tidak solih, tapi harus menjadi solih tanpa mengucilkan, tanpa mengkerdilkan yang lainnya. Ini diantara esensi takwa menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rekan-rekan majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keberkahan, di antara kemuliaan Ramadan, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang sahih, bahwa Ramadan dibukakan pintu-pintu surganya Allah. Futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabul jahim. Ditutup rapat pintu api nerakanya Allah. Wa sufidatis syayatin, dibelenggu para syaitan-syaitan. Pertanyaan di kita, Ustaz, buktinya masih ada aja orang yang nggak puasa. Ustaz, buktinya masih ada aja orang yang bermaksiat di bulan Ramadan. Katanya setan itu dibelenggu. Nah, ini maknawi, artinya saking mulianya Ramadan, orang yang nggak pernah ke masjid saja ke masjid. Saking dahsyatnya Ramadan, orang yang nggak megang Quran saja, alhamdulillah megang Al-Quran. Bukan sekedar megang, tapi memang dibaca. Kalau sekedar megang, mah orang mindahin Quran juga megang. Benar, Bang? Jadi dipegang, dibaca, kemudian dikaji, ditadabburi. Makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, semakin orang dahsyat ibadahnya sehingga menyebabkan syaitan tidak bisa untuk menggodanya. Maka tadi di awal kami sampaikan, kalaulah sampai ada orang di bulan Ramadan ini juga belum bisa untuk berbalik, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mesti dipertanyakan, mesti ditangisi dirinya. Khawatir naudzubillah sifat keburukan itu melekat pada dirinya. Naudzubillah min. Rekan-rekan majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian Ramadan, berpuluh-puluh kali kita berjumpa Ramadan, menjalankan ibadah Ramadan, ada beberapa kesunahan-kesunahan. Di antara sunnah-sunnah di bulan Ramadan, yang pertama apa, Pak? Yang sering nanti sore tadi diumumkan oleh pengurus DKN, ada kegiatan bukber. Bukber itu apa? Buka bersama. Di antaranya ta'jil. Apa itu ta'jil? Buka bersama aja. Ta'jil itu apa? Secara makna, ajil itu artinya menyegerakan. Ta'jil, apa yang disegerakan? Iftarnya, berbuka puasanya, membatalkan puasa. Nah, ini antara kesunahan. Ini bapak yang sering mobile, bapak yang sering aktivitas, mungkin kerja dinas, ya, shift, kadang-kadang kondisi maghrib masih dalam perjalanan, dalam rangka mengambil sunnah di bulan Ramadan, agar mendapatkan kesunahan di bulan Ramadan, standbykan, sediakan air mineral botol atau gelas itu di saku atau di kendaraan kita, sehingga ketika masuk azan maghrib bisa menyegerakan diri untuk membatalkan puasa. Itu di antara sunnah. Mungkin mau ngobong kuat, terus azan maghrib ciungku bae. JPK azan maghrib jelas buka lemah. Ya ini salah kaprah. Justru menyegerakan ketika azan maghrib itu masuk, itu di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika menyegerakan, maka kalimatnya ajil, ta'jil. Ta'jil itu artinya menyegerakan. Nah, kalau kita doa untuk orang yang sakit, apa doanya di antaranya? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfihi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqama. Shifaan ajilan, nggu ain, pakai ain, ajilan.
Artinya, ya Allah sembuhkan saudara kami, tetangga kami, sahabat kami yang sedang kau timpakan sakit ini, kesembuhan yang segera mungkin. Ajil itu segera. Nanti ada ajil, ada ajil, nunggu alif. Kalau pakai alif, ajilan, bukan pakai ain, itu artinya beda. Apa artinya kalau ajilan? Nanti. Tuh, ya. Kalau ajilan itu segera, secepat mungkin. Kalau ajilan, nanti, di masa yang akan datang. Coba. Selama ini kita kalau ngedoain sahabat kita, kalau ke rumah sakit, karena kurang fasih doa ini, Allahumma shfihi Allah syifaan ajilan. Jadi ngedoakan sakitnya suwe gue berarti. Jadi pakai ain itu penting. Takjil itu pakai ain, artinya menyegerakan diri berbuka puasa. Dan ketika berbuka puasa, di antara kesunahan-kesunahan yang lainnya, perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di momentum itulah, di waktu itulah, waktu yang mustajab. Sudah waktunya mustajabah, orangnya juga mustajab. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Tiga orang yang berdoa yang tidak pernah tertolak. Jadi ada orang-orang yang dijamin yang akan mustajabah doanya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa hingga berbuka puasa. Dan waktu berbuka puasa itu waktu terbaik untuk memanjatkan doa. Sekarang saya tanya, udah berapa hari kita puasa? 11 ya? Masuk 11 ya. Ketika buka tuh Bapak makan dulu, minum dulu, apa langsung doa? Azan ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, azan. Biasanya langsung doa, Allahumma lakasumtu, apa mangan dipit, apa minum dulu? Bismillah, ya bismillah dikit benar. Terus habis bismillah itu langsung doa, lanjut Allahumma lakasumtu, apa langsung minum? Biasanya kan minum tuh Pak, bener betul? Bismillahirrahmanirrahim. Yang minum ini yang bagus nih. Jadi kalau guru kami mengajarkan, ini di antara praktek yang seringkali kita melaksanakan ibadah Ramadan, ini tata caranya, kaifiahnya seringkali di luar daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau adzan maghrib masuk, nanti nih pas takjil nih besok, sore ya, nanti dipraktekkan DKM. Adzan maghrib baca doa, Bismillah cukup, Bismillahirrahmanirrahim juga nggak apa-apa. Kalau mau sempurna, kalau mau Allahumma barik lana dulu. Sehingga kalau identik Allahumma barik lana tuh, apa yang kita lakukan setelah Allahumma barik lana? Makan. Sunnahnya minum kurma basah. Kurma basah itu bukan kurma yang dicampur banyu, bukan. Kurma yang rada matang. Ya, kurma yang rutop namanya dalam hadis ya. Maka standby kan. Nah, ini penting nih di antara kesunahan yang sering kita lupakan. Ya. Jadi kadang-kadang puasa baru 10 hari. Sing kita koni THR DTHR. Sing kita koni lebaran belebaran. Kurma mangga standby di rumah. Ini fenomena. Padahal sunnahnya kita standby kan kurma. Dulu saya punya jamaah di Muara Angke, Jakarta Utara itu. Termasuk masih uak lah. Kalau Sya'ban akhir, dia konfirmasi ke DKM tuh Pak Haji. Ketika mau masuk Ramadan, dia mau konfirmasi ke DKM. Ke DKM, saya sedekah kurma selama Ramadan, nggak usah dari yang lain, insya Allah saya standby kan. Insya Allah sedekah kurma dari saya pribadi, dari keluarga kami. Kan di masjid biasanya ada takjil ya, ada buka bersama kan? Ada musafir, ada orang yang memang sengaja buka di masjid. Kita standby kan? Lihat,
setiap orang yang buka. Kemudian kurma itu dari kita. Satu, kita menyediakan untuk orang yang berbuka. Kedua, kita menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi amal jariah luar biasa. Masih ada kesempatan insya Allah. Ya, masih ada berapa hari lagi Pak DKM? Masih wakil lah ya. Masih beberapa hari lagi. Sunnah diantara berbuka puasa dengan kurma. Jadi setelah baca Bismillahirrahmanirrahim, boleh Allahumma barik lana, minum seteguk air, kemudian kurma. Ada yang bilang kurma dulu baru seteguk air. Silakan. Dari situ baru setelah kita makan kurma yang ganjil satu sajalah. Biasanya keburu. Memang kan berbuka itu dengan yang manis, ya. Kadang manis semua berbukanya. Sunnahnya pakai yang manis, pakai gorengan wajib. Ini ada survei ini Kota Serang luar biasa nih Pak. Kota Serang ini peringkat nomor 1 pecinta gorengan, keduanya baru Yogyakarta. Wih hebat Bang Serang. Orang kelawan Bang Serang. Jadi dalam survei rilis itu bahwa tingkat pertama masyarakat Indonesia yang mencintai gorengan itu masyarakat Kota Serang. Wih hebat, luar biasa ya. Jadi ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah makan itulah baru kita doa. Allahumma lakas sumtu, kemudian dilanjut zahabat dhama'u. Karena kalimat hadisnya itu pakai fi'lil madhi. Coba lihat, Allahumma lakas sumtu, untukmu kami berpuasa, wa bika amantu, dan denganmu kami beriman, wa ala rizqika aftartu, dan atas rezekimu kami berbuka. Berbuka itu berarti setelah dimakan, setelah kita meminum. Kemudian dilanjut zahabadz dhama'u, lihat telah hilang apa? Rasa lapar, rasa haus. Wa batallatil uruqu, telah basah kerongkongan, telah basah tenggorokan. Pertanyaannya Pak, lamun basah tenggorokan itu setelah minum apa sebelum minum? Setelah minum. Wa thabatal ajru insyaallah, semoga engkau tetapkan puasa kami ini nilai pahala di sisimu yang. Baru tuh setelah wa thabatal ajru insyaallah, doa kepada Allah. Doa, apa yang kita minta? Keselamatan akhirat di antaranya. Doanya simpel saja. Allahumma inna nas'aluka salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Cukup. Tambah di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minimal doa itu. Habis wasabatal ajru insyaallah, baca doa itu minimal itu tuh. Allahumma inna nas'aluka salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Untuk keluarga sematkan, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Waduh Ustaz, kedawan doanya. Gorengan wis nyenuk-nyeluk iku je. Kolak kudu Ustaz bae sebarang jam 5. Nah, ini di antara ujian. Tapi ini kesunahan. Maka runutannya begitu Pak. Adzan maghrib masuk, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, seteguk air, satu butir kurma, baca doa tadi, Allahumma lakas sumtu, zahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Doa apa yang bisa kita doakan kepada Allah? Karena doanya orang yang berpuasa mustajabah sampai dia berbuka, dan waktu berbuka waktu terbaik untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesunahan yang kedua. Satu, menyegerakan berbuka. Kedua, berdoa ketika berbuka puasa. Itu ya. Rekan-rekan majelis ilmu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara kesunahan yang lainnya, ini bab tadi, bab iftar. Bab apa namanya? Berbuka puasa. Bersedekah untuk orang yang berpuasa itu luar biasa. Perbanyak sedekah. Yang lagi ramai ya. Statementnya Pak Menteri Agama sudah masuk di medsos Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah ya. Dibiasakan kalau
baca berita, menonton video itu yang fullnya. Memang benar di akhir zaman ini berseliweran lah ya video-video pendek yang padahal mungkin utuhnya akan jauh berbeda dari penggalan atau potongan video. Ala kulli hal, beliau sudah meminta maaf, ya, mengklarifikasi, dan memang luar biasa, ya, ujian bagi kita, ujian buat kita semua, terutama orang-orang yang senantiasa menyampaikan dakwah, untuk senantiasa berhati-hati, menyampaikan statement dan pandangan terkait apalagi bab yang luar biasa, satu di antara arkanil Islam, rukun Islam. Di sedekah, perbanyak sedekah, terutama memberikan jamuan bagi orang yang berpuasa. Di BSD ini dibagi nggak jadwal rutin? Oh, hari ini RT ini, warga ini dibagi ya Pak? Dibagi lah ya. Di beberapa tempat ada yang dibagi. Orang kalau paham esensi sedekah di Ramadan, karena Nabi SAW bersabda, afdhalus sedekah fi Ramadan, sebaik-baiknya sedekah di bulan Ramadan. Itu kalau paham esensi, kalau paham nilai sedekah di bulan Ramadan, harusnya ketika ada pembagian takjil bagi warga, yang lainnya 2 doang kebagian, karena kagol pembagiannya itu 1 hari 3 orang atau 4 keluarga gitu, sehingga ada beberapa keluarga yang dia kebagian 3 misal. Itu ya kebagian ketiga nih, 3 kali memberikan takjil bagi orang yang berbuka puasa, mestinya senang. Kenapa? Karena diberikan kesempatan oleh DKM membagikan takjil lebih banyak daripada yang lainnya. Hadis Nabi SAW bersabda, man fattara sha'iman. Lihat, nih betapa dahsyat orang yang memberikan hidangan bukaan bagi orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan hidangan bukaan bagi orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, sama seperti orang yang menjalankan ibadah puasa. Ghairu annahu la yanqussu min ajri sha'imi syai'an, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa, sama nilainya. Alhamdulillah. Kalau 5 orang yang makan dari makanan yang kita sediakan, nilai 5 pahala, nilai 5 orang puasa itu sama, bahkan diberikan kepada kita yang memberikan sedekah. Apalagi kalau kita ngasih ke yayasan, ke mustad'afin, ke pesantren yang di dalamnya ada hafizul Quran, orang-orang yang menghafalkan Quran. Air yang kita berikan, mineral yang kita sediakan, diminum oleh para penghafal Quran. Sudah penghafal Quran, sedang puasa, Masya Allah, limpahan pahala, limpahan keberkahan akan kita dapati. Maka perbanyak sedekah. Sunnahnya memberikan, kalau bisa minimal sehari 1 kita sediakan. Siapa? Kayak security dapat, ya sudah, dia dapat jatah, kita juga dalam azam kuat diri kita dalam rangka melatih sedekah, kita kasih security. Mungkin masing kita khusus pribadi, luar biasa. Bohonglah mau didoakan, pasti didoakan karena security itu. Paling kalau enggak minimal, yang lain mungkin ketika masuk gerbang tuh biasa saja. Wih, ajikin majengenan bae ning kita. Wih, sing biasa nih dodok be security ku biasa nih ku iki mangadeg tang. Karena kebaikan yang kita beri. Betapa sedekah itu luar biasa nilainya. Ya. Di sunnah yang berikutnya, perbanyak sedekah. Ya, perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Kemudian melaksanakan qiyamul lail, salat sunnah tarawih. Salat sunnah tarawih. Azam kuat Pak. Kalau Ramadan tahun kemarin ada yang bolongnya semalam 2 malam, mungkin karena shift atau mungkin karena lembur atau karena hal yang lainnya,
Mari di Ramadan tahun ini usahakan, kalau nggak bisa di masjid, kalau nggak bisa di musola, minimal di rumah sholat sunnah tarawih. Syukur-syukur bisa berjamaah di masjid. Di antaranya dalam hadis Nabi SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyamul lail, salat sunnah tarawih, karena iman dan mengharapkan ridha Allah, diampuni dosa-dosa yang lalu. Dalam redaksi yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Apa artinya? Siapa yang melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat sunnah malam, sholat sunnah tarawih bersama imam, ma'al imami, hatta yansarif, sampai beres. Di sini berapa rakaat? Oh, 23 ahsan. Di Arab sekarang 10 ya, Bazi ya. 10 plus 3 jadi 13. Kalau biasanya 11, 8 tarawih, 3 witir di Masjidil Haram tuh tahun ini 10 tarawihnya, 3 witir. Kalau 20 disepakati DKM itu yang dilaksanakan. Lihat redaksi hadisnya, man qama ma'al imam, siapa yang berdiri bersama imam hatta yansarif, sampai beres, aja setengah main. Jadi kalau emang biasa dengan 8, mohon maaf nih, kalau biasa dengan 8 di DKM kita atau di masjid kita, di lingkungan kita disepakati 20 rakaat, ya sudah. Bagusnya nih kalau ngikuti hadis tadi, man qama ma'al imam hatta yansarif, sampai beres. Beres itu sampai selesai jamaahnya, sampai witirnya. Kutiba lahu qiyamul lailah, tercatat seperti orang yang melaksanakan ibadah sholat malam semalam full. Kata guru kami, kalau biasa 20, kemudian ada yang 8 rakaat, ikut ke 20, kemudian ketika 8 rakaat beres, itu seakan-akan ngasih tahu tuh, ngasih kode gimana? Dadah, ya saya udah beres. Kan gitu tuh, seakan-akan. Maka untuk menghilangkan perdebatan itu, kita yang biasa 8 ya sudah. Kalau mau cari yang 8 itu dengan keluarga. Sehingga apa? Biar dapat apa? Kalau disepakati di DKM kita, di lingkungan kita 20 ya sudah ikut. Kenapa? Justru sebenarnya ini 8 rakaat memang sunnah Nabi SAW. Nabi mengerjakannya itu. 20 juga sunnah sahabat. Ijtihadnya siapa? Umar ibn Khattab. Semuanya punya fadilah. Yang 8 rakaat itu sebenarnya memperpanjang bacaannya ketika berdiri. Bacaannya dipanjangkan sehingga khusyuk. Yang 20 rakaat dia punya keafdalan di mana? Lebih banyak ruku sujudnya, benar nggak? Betapa banyaknya dia ruku di hadapan Allah, banyak sujudnya, diperpendek apa? Bacaannya. Ambil jalan tengahnya, ini hebat wong Serang ya. Wis ma 8 rakaat, bacaannya pendek-pendek. Masya Allah. Padahal harusnya lamun 8 rakaat bacaannya panjang. Jere DKM Ustaz. Imam sing baik iku imam sing ngerti jamaah. Iya wes bener baik. Jadi sekarang tuh imamnya diatur kan makmum. Imam diatur sama jamaahnya. Allahul musta'an. Jadi sunnah berikutnya qiyamul lail, tarawih. Usahakan. Kalaupun sunnah tapi kita azam kuat untuk mengkhatamkan, bukan hanya mengkhatamkan Quran saja. Kita khatamkan qiyamul lail kita. Kita sebagai ayah sudah istiqomah, PR besar kita ajak anak. Diajak anak, nak yuk kita tarawih bareng. Itu luar biasa. Ini kayaknya anaknya udah besar-besar semua ya. Kalau anaknya udah besar, cucu yang masih umur di bawah 5 tahun atau di atas 7 tahun yang masih bisa kita ajak. Itu
kesenangan sendiri tuh. Bisa mengajak keluarga berjamaah, taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu ada nilai tersendiri. Rekan-rekan majelis ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, diikut berjamaah ketika sholat sunat tarawih sampai beres. Karena kata Nabi, siapa yang ikut sholat malam, sholat tarawih sampai beres bersama imam, tercatat sebagaimana seperti orang yang melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Pernah? Bapak pernah dereng sholat bengi sembarang jam 3 bengi sampai jam 4? Pernah? Sholat tarawih sampai jam 3 beurung-uringan. Siapa aja imam ikut jewing itu? Suwe temen sholat tarawih itu genti. Waduh. Nah, ini tinggal ngikutin imam saya. Enak Pak, ya Allah Pak. Bapak ibu sekalian cuma tinggal ngikutin doang. Makmumat tinggal ngikutin doang kan. Imam ruku melu ruku, imam sujud melu sujud. Kadang-kadang tinggal meloni doang begati nih, luar biasa. Imam mus beneran ngedoa kok Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Amin mekanan badan. Kadang amin mekanan amin. Tidak ada kesungguhan dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah keberapa tuh? 4 ya, melaksanakan qiyamul lail. Setelah qiyamul lail kan ada sholat witir tuh. Pertanyaan, kan sudah witir bersama tuh. Habis tarawih witir. Gue bengi pengen sholat tahajud lah. Gue bengi pengen sholat bengi maning. Terus boleh nggak kita sholat witir lagi Pak? Habis sholat malam itu ditutup dengan sholat witir lagi nggak? Kita negor tangi begitu aja. Ditutup lagi nggak sholat witir? Tidak usah. Kalau sudah dilaksanakan sholat witir habis tarawih, cukup. Kalaupun bangun malam ingin sholat tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, cukup melaksanakan sholat sunnah yang yang genap itu, tanpa harus ditutup dengan sholat sunnah witir. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Hitungan malam itu dari kapan? Dari maghrib sampai subuh, sampai terbitnya atau kumandang azan subuh. Itu waktu malam, ya. Maka rekan-rekan majelis ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, setelah itu biasanya sunnah yang berikutnya apa? Sahur. Ya, tadi sahur enggak? Sahur lah, atau ngeleu sahur aja. Remes sahur. Nah, ini diantara kesunahan. Dalam prakteknya juga sama nih. Beberapa diantara kita jamaah itu kapan melaksanakan sahurnya? Saya nanya nih ke jamaah waktu itu, Pak, wis sahur dulu. Sampun tat. Kapan sahur? Lihat salat sunat tarawih kan. Sambil mangan padang, sambil mangan sate, wis cukup. Iku duduk sahur, iku arane dinner, mangan bengi. Kapan makan sahur itu? Kalaupun habis tarawih kita makan, mengkonsumsi makan berat, misal ngambil sunnah nabinya, bangun malam itu jam 3 atau setengah 4 atau jam 4 lah nggak apa-apa. Minimal minum seteguk air, ya itu sunnahnya. Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis suhur, wa fi riwayatin tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersantap sahurlah kalian walau hanya dengan seteguk air. Bersantap sahurlah kalian walau hanya dengan sebutir kurma, walau hanya sesendok nasi, walau hanya sesendok kolak pisang, walau hanya 1 butir kurma, apalagi terserah. Fa inna fis sahuri barakah, sungguh dalam sahur itu ada keberkahan. Nggo gorengan kesok Pak. Wong Serang gorengan wis digelar. Bener ya. Ora salah berarti survei kok. Nomor 1 wong Serang itu gorengan nomor 1. Jogja kalah Jogja. Kuliner. Masya Allah.
di sahur. Ya, ini di antara sunnah-sunnah yang banyak dilupakan. Sehingga merasa aman ketika sudah makan habis tarawih, ditanyakan kalau ibu ini biasanya, Pak, sahur. Wes semangat. Asbab itu akhirnya apa? Malas bangun sehingga subuhnya ketinggalan. Banyak yang begitu, Pak. Sing aneh maning, naudzubillah min dzalik. Puasa mau puasa, masih ada nggak sekarang? Dia puasa mau getol. Waduh, luar biasa. Salat mau dilaksanakan. Anda sih makanan, Pak. Puasa mau puasa tuh dia tahan lapar ya. Orang mangan, orang minum. Tapi orang salat. Astagfirullahaladzim. Gimana hukumnya, Pak? Kalau lihat dari runutan rukun Islam aja kan, pertama syahadat, kedua sholat, zakat, kemudian melekat dengan sholat, baru puasa. Maka di antara syarat sah puasa, di antara syarat wajibnya puasa, yang pertama apa? Islam. Kemudian kalau ada orang yang meninggalkan sholat padahal dia sedang puasa, apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihad. Wong sing ninggalaken salat dengan sengaja tanpa uzur syar'i, dia enggak tidur. Hari turu mah, tangi turu jam 10 subuh misal. Tangi jam 4 asar. Itu namanya apa disebutnya? Rufi al-qalam namanya. Jadi di luar kendali beliau, bukan keinginannya beliau. Jadi di antara uzur syar'i. Ini dia mau waras buger, jadi orang Serang. Tahu waras buger, Pak? Sehat bener. Sampai ada seliweran tuh anekdot itu. Ya, Bang Haji Roma sama Ani ceritanya tuh. Mungkin ada juga di medsos sosial. Jadi Bang Haji Roma aja kerungu adan kan, jadi Bang Haji ngomong ning Ani gitu. Apakah itu suara azan maghrib? Bukan, Pak, bukan Roma, itu suara azan zuhur. Masya Allah, suaranya mirip sekali dengan azan maghrib. Lu saking nunggu maghribnya kon barang. Nah, ini kadang-kadang luar biasa gitu. Maka rekan-rekan majelis ilmu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang puasa kemudian enggak sholat, dipertanyakan kualitas keimanan. Nauzubillah. Apalagi sampai meninggalkan sholat. Orang, kata Nabi nih, Pak, nanti dibagi dua ya. Ada namanya al-mufattirat yang membatalkan puasa itu sendiri. Ada al-muhbitat yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa apa? Makan minum dengan sengaja. Ini membatalkan. Ari orang kilingan mah itu rezeki, Pak. Biasa mangan subuh, biasa ngewuduk misal, biasa ngopi lah ngopi. Tangis pas subuh turu misal. Tangi jamu lu kayak ada si kurang, biasanya langsung nyeduk kopi. Gelegak berminum. Jere ibu, Pak, puasa astagfirullah. Wis entek segelas kan. Iku arane rezeki. Terus zuhur salat, zuhur. Biasa mangan awan, biasa nyemil. Kadang-kadang tabiat kebiasaan kita tuh ya melekat. Habis sholat kemudian masuk rumah tuh langsung ke dispenser atau buka kulkas gitu. Kadang-kadang tanpa disadari tuh. Iku manjing langsung buka kulkas gelegek. Jara ibu nih, Pak, ayo minum mana? Ayo Allah puasa berkilingan. Rezeki mana kan, Pak? Hari memang bener berkilingan, Pak. Asal jadi gawe-gawe berkilingan ikut. Barang asar aja. Tas salat asar tuh biasanya tuku roti Roma kan tuh, biskuit Roma. Nyemil mana gue sentek 5 butir 5 wiji. Kependak karo ibu nih tasing pasar. Bapak aja jimangan maning. Astagfirullahaladzim. Puasa ya, Bu. Nah, ini ada rezeki. Masih rezeki, Pak. Kalau memang dia lupa.
Tapi lah sampai tulung balen mah bener keterlaluan amat wong sampai bergilingan tulung balen. Tapi memang lupa itu di luar kendali kita. Maka ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi saya? Duh. Al-mufattirat tadi ya, makan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri di siang hari, ya bahkan kemurtadan itu juga membatalkan puasa. Bapak ketika siang nih, naudzubillah min dzalik, tidak percaya di antara syariat Islam, sholat majur wajib, terbesit dalam hati, itu di antara yang membatalkan puasa. Kalau bab ini mah insya Allah rata-rata dijaga, aman. Ini yang seringkali kita lalai nih, al-muhbitat, yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya apa? Dominannya nih di sini nih. Apa nih? Lisan, cangkem jadi orang serang. Yang bisa menghilangkan pahala puasa, faktor lisan pertama al-kadzib, berdusta, berbohong. Hati-hati. Ini yang sering gini nih, yang sering nih. Di sini mah enggak insyaallah. Di sana. Baji, janjian ke Baturik. Janjian sama temennya. Udah di mana? Tuh, kata temennya. Wah, ini 3 huruf doang nih. O, T, W. O, T sama W. Uangnya mau dirong apa-apa. Orangnya belum mandi, belum apa tuh. Tapi udah keluar kalimat O, T, W. Hati-hati. Kata OTW bisa menghilangkan pahala puasa. Berdusta, berbohong ketika berpuasa. Pernah mau kata? Satu, berdusta. Kedua, menggunjing, menggibah. Aduh beneran. Semakanya jere ustad-ustad pengen mah. Lamun kalau bangunnya kita, meleknya kita tuh hanya sekedar membicarakan orang lain, terus mendingan turu. Mendingan turu. Tapi kalau dengan meleknya kita lebih dekat dengan Allah. Kita baca Al-Quran, kita muzakarah, kita berdialog, musyawarah, diskusi terkait agama, itu jauh lebih afdal, jauh lebih utama. Tapi lamun tangine kun beneran ketemu karo uang kian ngomongi uang mana, ketemu karo iki mana ngomongi mana, wis entek pahala puasane lake. Gibah itu bahkan termasuk apa namanya, kesenangan atau sesuatu yang benar yang disampaikan. Makanya hati-hati, batasi. Kata Prof. Quraish Shihab itu, batasi pembicaraan. Kalau ada orang lain yang mampu untuk membicarakan itu, biarkan orang lain yang membicarakan hal itu. Ya. Dan kita kalau bisa mengingatkan perkara itu, ingatkan. Akhir. Lur, puasa, ingat puasa. Namun arep mangku bae tas tarawih ngomongan aja. Ini juga enggak benar ya. Ada orang gitu ditahan ngomong gue, Bang. Enggak ngomongin orang, habis tarawih, kesempatan diomongi sekabe uang. Nauzubillah min. Ini juga enggak boleh. Yang pertama berdusta, kedua tadi apa? Menggibah. Ini dua-duanya dari mana nih? Lisan. Yang ketiga apalagi nih? Sampai mengadu domba. Apa namanya? An-namam. Namimah. Uang lagi akur-akur, diadu-adu, naudzubillah min. Ada yang begitu? Aja sampai, jangan sampai. Orang yang sering mengadu domba, orang yang sering membentur-benturkan, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah an-namam. Tidak akan masuk surganya Allah orang yang sering mengadu domba, orang yang sering membentur-benturkan. Harusnya kita mengislahkan, kita harusnya mendamaikan, ini malah membentur-benturkan. Bulan Ramadan ini momentum, Pak. Ya, kita mungkin berseberangan dengan siapa? Saudara kita mungkin, dengan kolega kita mungkin, atau dengan siapapun. Ini momentum bulan yang penuh ampunan. Mari kita memohon ampunan kepada Allah. Kalau ada kesalahan dengan saudara kita, tetangga kita, ya buka pintu hati kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang memendam rasa amarah
sehingga terputus silaturahmi kita. Ya, puasanya mah puasa, tapi silaturahminya enggak terjaga. Ini juga sama. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Soal bakal mancing surga orang yang memutuskan silaturahmi. Arab salatnya hebat, Arab baca Qur'annya hebat. Kalau dia memutuskan silaturahmi, justru esensi nilai salat itu dalam hal muamalah bersama, dalam berkomunikasi dengan sesama. Baik salatnya dilihat ketika selesai salatnya, dalam kesehariannya, bagaimana perangainya, bagaimana dengan tetangganya, bagaimana dengan lingkungannya, pedulikah atau cuek bebek dari orang saya. Di esensi sholat dilihat kesehariannya. Rekan-rekan majelis ilmu dalam Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Yang pertama dusta, yang kedua apa? Bergibah, ya, membicarakan aib orang lain. Kedua mengadu domba. Kemudian apa? Melihat hal-hal yang diharamkan. Ya, maka kata guru kami, batasi ketika Ramadan, terutama ketika siang hari bermedia sosial. Memang kadang-kadang awalnya hal-hal baik, ya, dakwah yang keluar. Kadang-kadang namanya media sosial, ada iklan-iklan yang kadang-kadang di luar kendali kita muncul. Itu mulai ke bawah. Nauzubillah min. Dekatkan diri kita dengan Quran. Sekarang udah berapa? Sabun pirang juz ke baca Quran? Udah berapa juz? 10 kali juz mangka bela, juz mangka. Di dalam riwayat Utsman ibnu Affan itu, sahabat Nabi SAW, setiap malam itu menghatamkan Quran. Allahu Akbar. Bahkan Imam Syafi'i dalam riwayatnya itu sehari semalam bisa 2 kali khatam. Ya minimal Pak, minimal kita bisa khatam sekali lah, ya. Insya Allah. Jadi habis sholat subuh baca Quran, habis zuhur baca Quran, habis asar baca Quran. Aritas maghrib, kalau aritas maghrib rasanya rada angel, ya, karena fokus neng gorengan mau kan ya. Jadi habis subuh, habis zuhur, habis asar. Itu waktu terbaik lah untuk menghatamkan Al-Quran. Ini diantara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Maka Nabi SAW bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa, kata Nabi ini, menjalankan ibadah puasa tidak mendapatkan pahala puasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kalau boleh dianalogikan, Pak, percis bapak megawe, bapak kerja, sing subuh tekan bengi terus sebulan full, tapi orang oleh gaji, gimana rasanya? Itu memegeli doang, berkonan masjid turu baik gitu. Nah itu juga sama. Orang yang puasa tapi ngomongin orang, orang puasa tapi menggibah orang, tapi memfitnah orang, tapi selalu membicarakan keburukan orang, itu sama. Tidak mendapatkan pahala puasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nauzubillah min. Maka ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini refleksi diri kita. Di bulan Ramadan ini perbanyak doa. Di bulan Ramadan perbanyak doa. Di antara doa yang mustajabah, tadi yang pertama da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, al-imamul adil. Pemimpin yang adil, itu doanya mustajab. Risiko pimpinan itu begitu, Pak. Kalau dia masuk surga duluan. Kalau dia masuk neraka duluan. Siapapun, kita ini pemimpin, minimal memimpin diri kita, akan dipertanggungjawabkan setiap apa yang melekat pada kehidupan kita, pada diri kita, pada tubuh kita. Allah akan tanya, kau gunakan apa matamu? Kau gunakan apa telingamu selama hidup di dunia? Melangkah kemana kakimu selama hidup di dunia?
Minimal kita mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah muluk-muluk. Kalau bicara pemimpin langsung tinggi, enggak usah, pribadi kita saja dulu. Bahwa kita ini sebagai pimpinan untuk diri pribadi kita. Yang Allah amanahkan keluarga, istri, anak-anak, kita pimpinan. Ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, kau didik ke istrimu, kau didik ke anak-anakmu. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-imamul adil, pemimpin yang adil, itu doanya mustajabah. Hati-hati. Yang ketiga, doa yang mustajabah, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Jangan semena-mena dengan orang lain. Kita yang diberikan kapasitas baik secara finansial ataupun pemikiran, jangan pernah menganggap sepele orang lain. Jangan pernah menganggap sebelah mata, menganggap lemah orang-orang yang mungkin ada di bawah kita. Apalagi sampai berbuat zalim, mungkin mereka tidak bisa melawan. Justru yang mesti kita khawatirkan karena ketidakberdayaan mereka, ketidakmampuan mereka untuk membalas. Bisa jadi dia mengadukan kepada Allah di tengah malamnya. Ya Allah, si fulan zalim kepada saya nggak bisa membalas, ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu, ya Allah. Itu yang kita khawatirkan. Maka jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh, jangan pernah merasa hebat. Justru kita harus banyak-banyak muhasabah di bulan Ramadan. Ya, yang mungkin pernah menzalimi orang lain, ini saatnya kita buka pintu maaf, kita memaafkan. Lebih sulit minta maaf atau memaafkan sih Pak? Pada baik sulit itu aja. Cuma mengawalinya ini yang berat Pak. Juk maaf. Padahal dia mungkin nggak salah, atau salah persepsi saja, salah perspektif saja. Tapi inilah seorang mukmin yang terbaik. Dan ini diantara karakter orang yang bertakwa kan. Kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa agar kita berperangai seperti orang yang bertakwa. Di antara ciri orang yang bertakwa, wal afina 'anil nas. Orang yang mau membuka pintu hati sehingga mudah memaafkan dan sehingga mau meminta maaf. Kita maaf. Memang berat di awal. Kita nunjuk maaf loh. Itu berat itu. Kalau bukan dari hati yang paling dalam kita. Jangan sampai kita berpulang ke rahmatullah, dicabut ruh kita, kemudian masih ada hakul adami, masih ada sifat dendam dalam diri kita. Lepaskan. Momentum terbaik Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Kata Nabi SAW sebagai penutup, ragima anfu abdin. Merugilah seseorang, celakalah seorang. Siapa? Dakhala alaihi Ramadan. Masuk bulan Ramadan, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Falam yughfar lahu, dan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa. Di antara doa yang mesti kita perbanyak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ini kata ulama, ghafara, maghfirahnya Allah itu diambil dari kata ghafar, yang artinya as-satru, menutupi. Seringkali kita berbuat maksiat kan, namun Allah tutup tuh aib kita karena ampunan Allah, karena maghfirahnya Allah. Allahumma innaka afuwun, afuwun itu dari kata afa, yang artinya al-mahwu, dia penghapusan. Ini kata ulama, afuwun tingkatannya lebih hebat, lebih tinggi dari maghfirahnya Allah. Maka ini doa yang diajarkan Nabi kepada Bunda Aisyah, dan kita harus mempraktekannya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau boleh dicontoh, Bapak nulis salah, kemudian di tip X. Nah, di tip X itu bentuk apa tuh? Menghapus, tapi masih ada bekas gak? Masih ada bekas. Jadi kalau al-afu itu kita nulis pakai pensil, kemudian salah, dihapus, bersih seperti tidak melakukan sebuah kesalahan. Dan ini yang kita mohon kepada Allah, kita mendapatkan maghfirahnya Allah, kita mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Di surah terakhir, kalau bisa dipraktekkan, ketika nanti berbuka puasa, 3 kata ini jangan sampai lupa. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Apa lanjutannya? Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. 3.
Wa'fu anna, ya Allah hapuskan segala kesalahan kami. Waghfir lana, tutup aib kami ya Rabb. Tutup kesalahan kami. Hebatnya kita nih Pak. Ya, terlihat seperti orang yang hebat, terlihat seperti orang yang sempurna, tidak punya kesalahan, karena Allah tutup aib kita. Itu bentuk maghfirahnya Allah. Wa'fu anna, Allah hapus kesalahan kita. Waghfir lana, Allah tutup aib kita. Allah tutup setiap kesalahan yang kita perbuat. Warhamna, rahmati kami ya Rabb, kasihani kami ya Rabb. Di minimal ketika doa berbuka puasa, habis zahabat dhamma tadi, selipkan. Wa'fu anna ya Allah, waghfir lana ya Allah, warhamna ya Allah, wa anta khairur rahimin. Mungkin ini yang bisa disampaikan Ibu Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon, kita berharap semoga setiap amal saleh kita, setiap kebaikan yang kita lakukan bernilai pahala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan tahun ini jauh lebih berkualitas, jauh lebih meningkat dibanding dengan Ramadan sebelumnya. Cukup ya Pak, sudah masuk syuruk. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila banyak hal kekeliruan, kealfaan. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.